Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Ya baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman saya ucapkan karena sudah berkenan untuk hadir di TUEP 2 pada malam hari ini 31 Oktober 2025. Ya, TUEP 2 ini sifatnya adalah menindaklanjuti dari tugas 1 dan akan membahas tugas 2. Itu yang seperti apa begitu. Ada yang sudah mengerjakan tugas 2 sampai sejauh ini? Sudah, Bu. Sudah, Dalam Bu. progres. Iya. Sudah ya, progres ya. Iya, Bu. Oke, sesuai dengan judul yang saya rekomendasikan kemarin. Sudah, Ya, Bu. oke. Sudah diperbaiki. Baik, nah jadi sebetulnya judul yang teman-teman buat itu sudah bagus ya kan. Akan tetapi saya hanya sedikit meluruskan aja karena ada beberapa, saya tidak merubah konteks ataupun makna di dalamnya ya. Judulnya masih tetap sama, cuman beda, ada sedikit tambahan kalimat, agak sedikit dipoles gitu aja ya. Karena untuk penelitian metode kuanti atau kuali itu di judul harusnya sudah pembeda, harusnya sudah beda gitu. Kalau misalnya kualitatif biasanya diawali dengan analisis atau implementasi bla bla bla. Kalau kualitatif identik dengan awalan kata di dalam judul tersebut adalah pengaruh X terhadap Y. Itu kuantitatif, biasanya seperti itu teman-teman. Oke baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 5 menit sesuai dengan perjanjian kita, maka TUEP 2 akan kita mulai selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini yang bukan di daerah WIB, kira-kira sampai sekarang jam berapa? Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah beberapa judul rekomendasi yang saya rekomendasikan untuk rekan-rekan ya. Yang pertama untuk Ade Rahmat. Nah, ini masih tetap sama ya. Kemarin pas kita bimbingan di luar TUEP, saya menyarankan bahwasanya lebih baik tidak disebutkan nama tempatnya begitu. Akan tapi setelah saya hitung lagi, selama itu tidak lebih dari 15 kata, coba dicantumkan aja kembali ke awal berarti ya. Itu sifatnya kualitatif ya, kualitatif. Hadir ya Ade Rahmat. Kemudian yang kedua ada Rizka Diana. Rizka Diana hadir. Rizka Diana hadir tidak ini? Rizka Diana nggak ada ya. Oke, kemudian Rio Dotul Jana nggak ada. Kemudian Shalom Glory ada? Ada Bu, ada. Oke. Nah ini sebenarnya sama ya, apa namanya, sama maknanya, saya tidak berubah, itu ada beberapa tambahan atau pengurangan kata aja. Nah ini analisis penerapan SKKNKM, ini saya ganti langsung ke intinya aja, implementasi SKKNKM dalam penyusunan laporan keuangan kualitatif pada dictionary gitu ya. Jadi pokok alat tulisnya itu tidak perlu disebutkan, nggak apa-apa gitu ya. Karena untuk judul artikel ilmiah itu tidak perlu yang terlalu panjang teman-teman ya. Oke baik. Baik Bu. Kemudian Putri Wijaya hadir. Hadir, Bu. Oke hadir ya. Kemarin judul awalnya adalah peran otoritas jasa keuangan dalam menegakkan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal di Jawa Barat begitu. Ini saya perbaiki hanya perubahan kata aja sih kayaknya ya. Peran otoritas jasa keuangan dalam penegakan hukum praktik lah, terhadapnya dihilangi aja biar lebih ringkes begitu. Ya, sudah ada progresnya untuk tugas duanya, sorry. Sudah, Bu. Nah, kemudian untuk Syaldina Mailika, ini yang di KJPP kemarin ya, nggak salah ya. Awalnya analisis pengenaan pajak pertambahan nilai pada online marketplace shop, ya kan, tahun 2025. Hadir Syaldina Malika?
Halo, hadir, bisa direspon? Iya Bu, hadir Bu. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Dari judulmu, ini kan saya perbaiki jadi analisis pengenaan pajak pertambahan nilai pada transaksi online marketplace, begitu kan ya? Nah, penelitianmu ini, judul yang Mbak Syaldina ambil ini sebenarnya bagus ya kan, kekinian. Coba nanti lebih disignifikankan lagi, marketplace-nya apa, kemudian nanti untuk pengambilan datanya, ini nanti pakai kuantitatif atau kualitatif? Iya maaf Ibu, itu sebenarnya Shopee Bu, cuman kurang penulisannya di judulnya. Oke, pakai Shopee ya, pakai kuantitatif Iya, atau pakai kualitatif metode pakai penelitiannya? pakai Pakai kualitatif Bu. kuali? Oke, yang punya marketplace Shopee itu siapa yang berjualan di sana? Oh, untuk Ada kenalan kah? analisisnya aku Ada kenalan? ngambil metode, ada sih Bu beberapa teman, cuman aku juga ngambil referensi dari berita acara juga Bu. Oke, berarti metode yang dipakai adalah kualitatif, betul ya? Kemudian Iya Bu. marketplace yang dipakai adalah Shopee ya, betul ya? Iya Bu, Nah, Shopee. kemudian untuk karena kita kualitatif berarti kita membutuhkan apa istilahnya? Informan, betul. Informannya nanti rencananya adalah temannya Mbak Syaldina ya. Iya Ibu, ada teman saya. Oke, coba nanti lebih dispesifikkan lagi ya judulnya ya, analisis pengenaan pajak pertambahan nilai pada apa, namanya apa. Kan jelas nih transaksinya marketplace-nya pakai Shopee. Nah, kemudian toko di Shopee itu apa? Biar nanti sampelnya atau informannya nggak terlalu luas, penelitiannya, datanya nggak terlalu luas gitu. Ya, kemarin kan kalau nggak salah judulnya Mbak Syaldina ini di Indonesia begitu ya. Oh ya, iya Ibu baik. Nah, oke, jadi yang pertama, teman-teman ketika saya menyampaikan, ini nanti minta tolong dicatat ya. Jadi selesai kita web ini tidak ada pertanyaan yang sama yang harus saya jawab gitu ya. Oke, Siap, Bu. jadi intinya nanti minta tolong ditambah untuk pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2025 itu dilihat dulu berarti ketentuan untuk PPN untuk perpajakan terutama PPN di transaksi marketplace online itu seperti apa ya, kemudian diperjelas ini marketplace yang dipakai apa, Shopee kah, Tokopedia kah, kayak gitu. Kemudian namanya apa, misal nama tokonya adalah Sajadah Online Indonesia atau apa kayak gitu ya, gitu lebih diperjelas lagi Mbak Syaldina nggih. Baik Ibu, iya Ibu. Oke, oke, terima kasih. Kemudian Rizky Amelia hadir. Rizky Amelia nggak hadir ya. Amelia Dwi Lestari. Hadir Ibu. Oke, pengaruh kualitas audit eksternal terhadap deteksi laporan keuangan ya. Pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Berarti nanti pakai data sekunder ya, betul ya? Oke, Ibu. Progresnya, oke, progresnya sudah sampai mana Mbak Amelia penyusunan bab 2-nya? Masih progres Ibu. Masih bingung ya, kalau belum to web bingung Iya. ya. Iya, makanya dari itu Iya, teman-teman. Ibu. Memang dari UT itu tidak mewajibkan mahasiswa untuk ikut web, akan tetapi khusus untuk mata kuliah yang berbau penelitian, entah itu metodologi penelitian, artikel ilmiah ataupun lainnya, itu lebih baik teman-teman itu ikut, karena ketika teman-teman memahami sendiri materi yang sudah di-share di e-learning, ini nanti akan berbeda cara pemahamannya, takutnya begitu. Nah, apalagi mata kuliah ini mata kuliah yang krusial gitu ya, mata kuliah yang penting karena dijadikan sebagai syarat untuk kelulusan. Nah,
Berarti untuk judulnya Mbak Amelia Dwi Lestari ini nanti pakai purposive sampling ya? Iya, Ibu. Pakai purposive sampling. Dengan beberapa kriteria, salah satunya adalah yang diambil perusahaan asuransi. Oke. Kemudian Delira Ivanari hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, judul awalnya analisis efektivitas sistem pelaporan keuangan manual pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formalnya ini pendidikan non-formal apa ini? Lembaga kursus, Bu. Oke, lembaga kursus ya. Sistem laporan efektivitas sistem pelaporan keuangan manual. Sistem laporan efektivitas. Sistem pelaporan-laporan manual itu bagaimana maksudnya? Di sana masih menggunakan manual kah pencatatan laporan keuangannya? Laporan Laporan keuangan yang manual yang ini, Bu. dia masih Dia dengan masih metode dengan metode sudah Excel, tapi itu masih manual gitu, Bu. Jadi belum kayak yang berupa web atau yang ya Aplikasi. masih banyaknya ini sih, Bu, kayak kesalahan jadi sering terjadi kesalahan input atau kelupaan data dan lain sebagainya. Terus tidak ada kadang terjadi ketidakseimbangan, jadinya ya itu jadinya terjadi ketidakseimbangan antara pada kas harian, bulanan maupun hingga tahunan itu. Oke, coba rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya yaitu, Bu, jadi Halo? Terputus ya Iya, Bu. suaranya ya? Rumusan masalahnya? rumusan masalahnya itu jadi ya tidak adanya gimana ya, Bu? Ini juga saya masih belajar ya, Bu. Halo? Ya, suaranya terputus ya. Coba diulang lagi rumusan masalahnya. Ya, Bu. Halo? Rumusan masalahnya apa? Jadi rumusan masalahnya itu ya gimana ya, Bu? Sebentar. Jadi Mbak Delira ini pengen tahu apa? Pengen tahu sesuatu apa yang ada di lembaga kursus Terjadi tersebut. kesalahan pada pelaporan keuangannya itu. Terus? Nah, coba ini PR ya. PR apa namanya? Perumusan masalahnya apa dulu ya? Ya, soalnya ini judulnya ngambang ini. Ya, judulnya ngambang. Coba disusun dulu rumusan masalahnya seperti apa, nanti saya bisa memberikan rekomendasi judul yang lebih tepat ya. Oh ya, oke. Oke, kemudian Rahma Nur Fadila hadir. Ya, hadir, Ibu. Oke, analisis akurasi perhitungan HPP serta dampaknya terhadap penetapan harga jual. Nah, ini lokasinya di mana? Pakai UMKM atau pakai perusahaan? Pakai UMKM ya, Ibu. Di tugas 1 udah saya cantumkan sih sebenarnya lokasi untuk UMKM-nya itu saya di UMKM Kritik Singkong Simangun di Sukabumi. Nama UMKM-nya sudah disebutkan ya? Iya, sudah disebutkan. Di Oke. UMKM Kritik Singkong Simangun. Oke, analisis akurasi perhitungan HPP serta dampaknya terhadap penetapan harga jual. Nah, HPP yang mau dipakai ini menggunakan metode apa?
Gimana, Bu? Heeh. Saya untuk penelitian ini saya pakai metode yang kualitatif ya, Ibu. Bukan, maksud saya untuk perhitungan HPP itu kan caranya macam-macam tuh. Ada yang pakai metode full costing, ada yang pakai metode variable costing kayak gitu. Nah, ini Mbak Rahma Nur Fadila pakai metode perhitungan HPP-nya pakai apa? Saya rencananya sih di variable costing, Bu. Variable full costing. Iya. Oke. Lebih mudah perhitungan HPP itu pakai metode full costing, itu pun yang banyak orang pakai, banyak orang gunakan itu adalah full costing ya. Jadi nanti lebih baik pakai full costing aja. Oke, sementara ini enggak apa-apa. Sementara saya catat dulu untuk sarannya. Oke, terima kasih. Nanti sambil jalan, kalau misalnya ada perubahan lagi, enggak apa-apa, sedikit-sedikit ya disempurnakan lagi. Terima kasih. Kemudian Ilma Fadila hadir. Oke, baik, Bu. Hadir, Bu. Oke. Pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak pada mahasiswa akuntansi. Ini kemarin saya rubah ya tatanan katanya ini, mahasiswa akuntansinya ini kan sebagai objek penelitian saya taruh di paling belakang ya. Kuantitatif adalah sebar kuesioner ya nanti ya. Iya, Bu. Kuesionernya sudah jadi? Kuesionernya sudah, Bu, tapi belum saya sebarkan. Oke. Tapi sudah fix kuesionernya dapat dari mana? Dari skripsi, Bu. Saya pernah lihat di Google Scholar, terus di lampirannya itu ada kuesionernya. Jadi pakai yang dari skripsinya itu, Bu. Oke, aman. Karena untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer berupa isi kuesioner yang dibagikan ke responden, itu lebih amannya adalah kita menggunakan kuesioner yang sudah jadi, teman-teman gitu. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan uji-uji di awal. Uji apa itu namanya? Uji validitas sama uji apa itu? Nah, kalau kita misalnya menggunakan kuesioner yang baru kita buat sendiri, kita harus melakukan uji sampel terlebih dahulu. Misalnya nih, sampel atau responden yang akan kita jadikan penelitian ada 100. Paling tidak kalau misalnya kita membuat kuesioner sendiri ya kan, kita harus melakukan sebar sampel dulu ke 10 responden misalnya. Oh, ini cocok nggak sih butir-butir pertanyaan ini, sesuai nggak, bisa nggak untuk kita jadikan penelitian, kita uji dulu gitu. Kemudian kalau nggak bisa kita ganti. Nah, susahnya di situ. Makanya kalau untuk penelitian yang memakai kuesioner, lebih baik pakai kuesioner yang sudah ada gitu. Sudah bagus ya berarti Ilma Fadila. Oke, terima kasih. Terus kemudian Andi Faisal Fatlullah hadir. Andi Faisal hadir? Hadir tidak ini ya? Andi mana? Enggak hadir. Oke. Terus Nawawi Isnan hadir? Hadir, Bu. Baik, Pak. Pak Nawawi, ini kemarin judul Pak Nawawi adalah analisis penggunaan aplikasi Kortek terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Blora begitu. Nah, saya baca di rumusan masalahnya Bapak yang di tugas 1, salah satunya adalah perbandingan, betul ya? Bapak ingin mengetahui perbandingan ketika Inspektorat Kabupaten Blora itu ketika menggunakan DJP online dan berpindah ke Kortek, seperti apa perbedaannya? Kan ada rumusan masalah yang bilang seperti itu nggih, Pak nggih? Iya, betul, Bu. Nah, ini judulnya saya rubah agar lebih bagus gitu ya. Ini judulnya menarik sekali gitu loh, Pak. Kalau misalnya mau kita jadikan artikel kekinian gitu kan, Kortek kan lagi booming nih sekarang. Ini rekomendasi judul dari saya adalah transformasi digital perpajakan
ya kan? Digitalisasi perpajakan. Berarti kita bahasnya kan ke aplikasi yang kita gunakan untuk perpajakan begitu. Transisi dari DJP online ke Kortek pada Inspektorat Kabupaten Blora. Jadi nanti rumusan masalah yang digunakan sama Pak Nawawi Isnan yang kemarin di tugas 1 ada 3 kalau tidak salah ya. Karena semakin banyak rumusan masalah yang ada di penelitian kita, maka akan semakin panjang proses untuk meneliti, begitu kan? Nah, jadi ini saya rekomendasikan judul ini. Nah, jadi karena judulnya adalah transisi dari DJP online ke Kortek pada Inspektorat Kabupaten Blora, jadi nanti rumusan masalahnya satu aja, Pak, yang berhubungan, yang relevan dengan judul ini. Begitu nggih? Iya, Pak. Oke, ini judulnya bagus, Pak Nawawi Isnan. Coba nanti dioptimalkan lagi. Kalau misalnya bagus sampai dengan terakhir, nanti coba kita terbitkan di Sinta ya. Tapi saya tidak memungut biaya dari mahasiswa. Nanti saya yang mengeluarkan biaya untuk teman-teman begitu. Pokoknya yang penelitian. Oke, pokoknya yang baik di kelas 55 ataupun di kelas 68, yang penulisannya bagus sampai dengan terakhir, insya Allah semoga saya ada rezeki, nanti saya bantu terbitkan ke Sinta, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, matur nuwun Pak Nawawi Isnan. Ibu, terima kasih, Bu. Baik, kemudian Sinta Okta Fauziah, sorry. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Nah, ini kuantitatif, betul ya. Kuantitatif atau kualitatif ini Mbak Sinta? Sebenarnya kemarin sempat terpikir kalau campuran mungkin ya, Bu. Karena datanya boleh. ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif juga. Oke. Sebentar saya baca judulnya, efektivitas audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada instansi kementerian. Coba minta tolong dijelaskan ke saya. Ini nanti rencana penelitiannya seperti apa. Kalau misalnya kualitatif nih, berarti Mbak Sinta melakukan wawancara ke? Untuk wawancaranya ini rencananya di unit kerja saya sendiri, Bu. Oke. Kemudian? Kalau misalkan di judulnya tidak disebutkan instansinya itu nggak apa-apa kan, Bu? Tidak dikasih izin kah? Nggak Belum apa-apa bertanya sih. Iya. Oh, ini cukup instansi pemerintahan gini kan maksudnya ya? Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa, boleh aja. Oke. Kalau misalnya kuantitatif? Kalau kuantitatif itu datanya saya dari presentasi tindak lanjut, Bu. Oke, presentasi tindak lanjut itu maksudnya bagaimana? Kebetulan kami di inspektorat kan ada bagian untuk tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, di situ ada jumlah dan presentasi tingkat tindak lanjut dari tahun ke tahun, Bu. Dari temuannya itu ya, temuannya kemudian tindak lanjut itu ya. Berarti kuantitatif deskriptif nanti jatuhnya ya. Nah, untuk kalau semisal Mbak Sinta ini di unitnya unit apa? Saya di inspektorat, Bu. Oke. Nah, untuk mengetahui bahwasanya audit internal ini dapat efektif meningkatkan akuntabilitas, bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah Mbak Sinta cukup melakukan interview atau melihat dari hasil tindak lanjut tersebut bisa diketahui efektivitasnya? Kalau sejauh ini dari yang saya baca-baca itu, misalkan sebenarnya nggak seluruh akuntabilitas pengelolaan anggaran itu bisa dilihat dari tindak lanjut kan, Bu. Jadi untuk yang rumusan masalah pertamanya itu, saya dari data tindak lanjut dahulu mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan anggarannya dari temuan-temuan audit sebelumnya. Kemudian yang kedua itu dari faktor-faktor penghambat tindak lanjut tersebut, Bu.
Oke, dua rumusan masalah ya. Iya. Oke, berarti dari dua rumusan masalah itu bisa menjawab apakah audit internal ini secara efektif meningkatkan akuntabilitas begitu ya, Mbak ya? Iya, Bu. Izin arahan, Bu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya Mbak Sinta mau mengambil penelitian yang mix method, dalam artian gabungan campuran antara kualitatif dan kuantitatif, itu enggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja. Nanti wawancaranya, karena Mbak Sinta ini kan melakukan wawancaranya di unit sendiri yang sehari-hari jenengan sudah sama informan kan, begitu ya? Iya. Jadi ya dalam sehari-hari yang Mbak Sinta ketahui tanyakan aja, itu kan sudah jadi bagian dari wawancara. Nah, nanti kemudian metodenya campuran gitu. Lebih bagus sebenarnya kalau campuran itu, karena dengan kita menggunakan metode campuran ya kan, antara kuantitatif dan kualitatif ini, data yang akan kita peroleh itu lebih dalam gitu. Lebih bagus nanti. Oke, coba dioptimalkan ya Mbak Sinta ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian Muhammad Rafif hadir. Muhammad Rafif. Nggak ada ya. Ini bagus ini, Muhammad Rafif ini judulnya, tapi orangnya nggak hadir. Dari teman-teman yang hadir di web malam hari ini, ada namanya yang belum saya sebutkan? Ibu, izin saya tadi hadirnya menyusul Ibu. Siapa itu? Rizka, Bu. Rizka. Rizka. Maaf ya teman-teman ya, ini saya sedikit batuk, masih batuk-batuk. Jadi kalau tenggorokan saya kering, saya izin minum begitu. Oke. Ke Rizka Diana, analisis literasi keuangan pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa akuntansi Bogor. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Literasi keuangan dan nah ini cuma ada sedikit tatanan aja sih. Udah oke kok, udah bagus. Ada lagi namanya yang belum saya sebutkan? Udah semua? Ibu, saya ada kelas 55, apa boleh diulas juga ya, Bu? Boleh. Siapa? Triana, Bu. Triana. Oke. Nah, ini analisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap pengambilan keputusan investasi pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Ini nanti metode penelitiannya adalah metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk Mbak Triana, ini nanti ditentukan tahun yang mau diambil, laporan keuangannya itu mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ya, kalau ini rekomendasi saya 2020 sampai 2024 itu terlalu panjang enggak? Tapi paling enggak minimal 3 tahun ya. Iya, Bu. 3 tahun lah paling enggak. Berarti nanti untuk pengambilan sampelnya menggunakan purpose sampling ya. Nanti dipilih, ditentukan kriteria-kriteria yang memenuhi syarat daripada judul ini. Begitu. Kira-kira seperti apa ya? Dibaca-baca dulu referensi yang sudah dipegang begitu ya. Iya, Nanti Bu. berarti Iya, Bu. catatannya untuk Mbak Triana ditambahi tahunnya ya, untuk laporan keuangan siap. yang sampel. Baik, ada lagi? Terima kasih Mbak Triana. Ada lagi nama yang belum saya sebutkan? Baik. Ada lagi nama yang izin Bu. Halo. Salah. Saya dari kelas 155 Bu. Boleh. Siapa? Atas nama Nyurmeningsih Bu. Mbak Nyurmeningsih. Oke, ini ya perbandingan akuntansi sektor publik
Ini juga bagus ini judulnya ini, Mbak Nyurmi. Bagus judulnya. Nah, ini kan Mbak Nyurmi mau memperbandingkan bagaimana implementasi akuntansi sektor publik ya di instansi pemerintahan, di Dinas Kesehatan dan Pendidikan ya, betul ya? Iya, iya Bu. Nanti pakai metodenya campuran ya Mbak ya? Sebenarnya Bu, saya kayaknya lebih ke kualitatif lah Bu, bukan campuran sih Enggak apa-apa, saya ganti. rencananya. Nah, berarti ini nanti melakukan wawancara ya, Mbak Nyurmi. Iya. Wawancara ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kota Pekanbaru. Pekanbaru Ibu. Iya. Pekanbaru. Nah, praktik akuntansi yang mau dilihat itu praktik akuntansi sektor publik yang seperti apa? Halo? Ya, praktek akuntansi sektor. Oke, praktek akuntansi sektor publik yang mau diteliti, yang mau dibandingkan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ini praktek akuntansi sektor publik yang seperti apa? Jaringannya ya Allah. Halo? Ya, halo. Dengar suara saya? Macet, Bu. Oke. Nah, ini kan judulnya praktik akuntansi sektor publik. Teman-teman, ini kamera saya masih on kan? On ya. Aman Bu. Mbak Nyurmi ini kan penelitiannya adalah praktik akuntansi sektor publik di instansi pemerintahan, begitu kan? Membandingkan antara dua instansi pemerintahan, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, begitu ya? Di Kota Pekanbaru, betul ya? Halo? Iya Bu, iya. Oke, Iya, halo, nah, halo, iya Bu. Oke, nah praktik akuntansi sektor publik ini yang dimaksud praktik akuntansi sektor publik yang seperti apa? Di sini apa ya kemarin saya tanya sama teman bentar ya Bu. Oke. Peningkatan implementasi solusi yang baik model. Bentar Bu, saya pelajari lagi soalnya belum siap juga ini Bu, masih kerangkanya. Oke, nanti coba diperjelas lagi ya. Praktek akuntansi Iya, sektor Bu. publik judulnya kayak gini enggak apa-apa, cuma nanti di substansinya diperjelas. Praktek akuntansi Iya. sektor publik yang itu seperti apa, begitu ya? Bentar ya Bu, sambil saya catat dulu. Oke. Publik. Iya Bu, publik. Oke, saya. Iya Bu. Oke, kan jadi nanti dari judul ini kan yang judul ini adalah jadikan acuan untuk Mbak Nyurmi menyusun butir-butir pertanyaan yang akan ditanyakan ke informan, ya kan? Nah, Iya Bu. akuntansi publik ini yang seperti apa dulu? Kalau jenengan nanti masih belum jelas, bingung nanti nyusun butir-butir pertanyaannya, gitu ya. Oh, bisa Bu dicontohkan akuntansi sektor publik seperti apa gitu? Maksudnya? Nah, yang punya judul siapa? Iya, maksudnya kayak gambarannya aja Bu, biar saya lebih ini juga. Karena Akuntansi sektor ini itu kan iya, sebenarnya akuntansi sektor publik itu kan cuma nama istilah aja ya kan. Akuntansi yang ada di sektor publik, akuntansi yang ada di sektor-sektor tertentu begitu kan. Sebenarnya sama aja dengan akuntansi yang ada di
akuntansi konvensional, akuntansi yang biasa kita ada di swasta yang biasanya kita pelajari begitu. Nah, cuman praktek akuntansi yang dimaksud ini kayak gimana? Akuntansi sektor publik itu kan luas sekali gitu. Ya, Bu. Nah, ini Mbak Nyurmi ini ada referensi yang dipegang nggak? Dasar pembuatan judulnya apa? Kemarin Bu saya masih ini Bu, masih sambil karena ini kan saya tempat teman kerja kan. Jadi masih nunggu sambil saran-saran juga dari dia gitu. Cuman belum sempat apalagi ngembangin lagi karena belum sempat ke sana. Oke, coba nanti dipelajari lagi ya. Kalau ada kendala segera hubungi saya, soalnya deadline-nya mepet banget ya. Oke, terima kasih Mbak Nyurmi. Ada lagi namanya yang belum saya sebut? Sudah semua teman-teman? Kalau sudah, kita beralih ke materi selanjutnya. Kalau misalnya ada suara saya tidak dengar jelas, atau mungkin tiba-tiba kamera saya off, minta tolong saya di info ya teman-teman ya, begitu. Ini saya apresiasi sekali loh sama mahasiswa UT angkatan tahun ini, luar biasa sekali semangatnya gitu. Terus ini judul yang diangkat, temanya, topiknya juga bagus-bagus ya. Cuma nanti tinggal penyempurnaan aja sambil jalan, nggak apa-apa, wajar karena masih baru pertama kali kan melakukan penelitian, apalagi di semester lalu metode penelitiannya nggak ada, tiba-tiba langsung diminta untuk menyusun artikel penelitian, itu pasti bingung pasti. Harusnya kan urutannya itu teman-teman harus belajar mata kuliah metodologi penelitian dulu, setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian barulah menyusun yang namanya karya ilmiah. Kalau bareng-bareng bingung, apalagi kalau nggak pernah sama sekali tambah bingung lagi. Jadi nggak apa-apa ya, sambil pelan-pelan sambil belajar, yang penting jangan sampai telat upload tugas gitu. Oh ya, satu lagi, kalau kemarin di tugas 1 saya toleransi semua mahasiswa asalkan mengumpulkan tugas, saya ACC untuk lolos untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Saya tutup mata, entah itu sesuai template ataupun tidak, saya nggak tutup mata lah ya, intinya yang penting semuanya lolos di tugas 1 begitu. Nah, untuk tugas 2 ini diperhatikan ya, lebih hati-hati lagi, disesuaikan dengan template-nya ya, jangan asal diupload begitu. Karena kenapa? Kalau misalnya di tugas 2 ini nanti saya loloskan lagi seperti yang ada di tugas 1, nanti tambah kacau teman-teman di belakangnya, nanti berat di belakang. Ya, begitu. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Oke, baik teman-teman. Web 2 ini kita akan mengulas ya. Kita sudah mengulas tadi bagaimana tugas di tugas 1. Sebenarnya poinnya adalah di judul ya. Di tugas 1 itu kan kerangka ya. Kerangka yang mana atau konsep yang mana nanti kita tuangkan ke dalam artikel penelitian atau ke dalam template jurnal yang diinginkan oleh universitas terbuka begitu. Nah, teman-teman di tugas kedua ini ya, ini yang seperti sering saya reminderkan ke grup, ke WA grup, bahwasanya tugas 2 ini sudah dibuka mulai tanggal 20 Oktober ya kan. Kemudian batas untuk penguploadan tugas ini di tanggal 3 November. Biasanya ini ada perpanjangan waktu, tapi jangan terlalu berharap banyak untuk perpanjangan waktu. Saya harap teman-teman sesuai dengan deadline aja. Kalau misalkan ada perpanjangan waktu, syukur ya kan, masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi jangan terlalu berharap banyak gitu. Takutnya nanti nggak sesuai sama ekspektasi kita, malah kita nggak lulus gitu kan ya. Gitu. Nah, oke. Nah, di tugas 2 ini teman-teman diminta untuk yang pertama memperbaiki tugas 1 berdasarkan masukan dan komentar dari pembimbing. Bu, ini apakah yang tugas 1, kertas kerja tugas 1 kemarin diupload lagi, direvisi? Kalau saya tutornya,
saya membuat kebijakan nggak usah, nggak perlu ya. Karena poinnya kita adalah di draft, begitu teman-teman. Nggak perlu ini. Kita fokus ke tugas 2 dan selanjutnya aja. Kemudian yang kedua, mengembangkan rangkuman referensi menjadi bagian pendahuluan dan metode atau kerangka pikir artikel. Ya. Berarti nanti yang perlu kita kerjakan di tugas 2 ini adalah kita menyusun pendahuluan dan metode penelitian. Ya. Makanya tadi saya tanyakan, saya bikinkan ringkasan. Judulnya teman-teman itu apa sih? Gitu. Metodenya yang dipakai apa? Gitu. Ya, rumusan masalahnya apa? Tuh, ya, karena rumusan masalah pasti ada kaitannya dengan judul ada kaitannya dengan metode, begitu. Kemudian menyusun kutipan langsung dan tidak langsung secara benar beserta sumbernya. Ini yang saya sampaikan di awal pertemuan pada web 1. Saya minta teman-teman untuk mendownload aplikasi Mendeley dan mempelajarinya. Ya, sudah saya kasih tutorialnya bagaimana cara mensitasi pakai aplikasi Mendeley. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita karena kita sama-sama kondisinya bekerja ya teman-teman. Kalau pakai aplikasi Mendeley itu langsung otomatis lebih mudah daripada kita ngetik satu-satu yang belum tentu benar. Tapi jangan lupa ketika kita pakai aplikasi Mendeley kita juga harus mengeceknya lagi. Apakah nama penulisnya ini sudah benar? Apakah judulnya sudah betul ya? Kadang yang namanya sistem juga bisa error gitu ya. Kemudian menyusun daftar pustaka sesuai dengan aturan atau sitasi yang berlaku. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menyusun pendahuluan dan metode ya, ketika teman-teman menyusun pendahuluan dan metode penelitian itu di dalamnya ada yang namanya sitasi. Sitasi ini nanti hubungannya dengan yang namanya daftar pustaka. Kalau kita pakai Mendeley, ketika teman-teman melakukan sitasi di pendahuluan dan metode penelitian di bab 1 dan di bab 2, otomatis di bab daftar pustakanya ini otomatis sudah muncul kalau pakai Mendeley, seperti itu ya. Nah, kemudian di tugas 2 ini ada di aktivitas belajar 5, teman-teman ya. Tugas 2 ada di aktivitas belajar 5. Jangan sampai ada yang tanya, Bu, tugas 2 di mana? Dibaca di e-learningnya. Jangan yang dikit-dikit tanya tanpa membaca. Karena di universitas terbuka pada dasarnya mahasiswa memang diajarkan untuk mandiri, begitu ya. Itu di semua kampus sih sebenarnya. Entah itu metode online, metode offline, sinkronus, asinkronus, tatap muka pun. Untuk kurikulum yang terbaru ini memang mahasiswa harus lebih kooperatif begitu ya teman-teman ya. Dosen hanya memfasilitasi saja begitu. Tapi kalau misalnya bingung banget terkait dengan materi dan lain sebagainya, ya tanya aja, enggak apa-apa. Tapi maksud saya hal remeh yang hal-hal ringan yang Bu tugas 2 di mana ya jangan ditanyakan, dibaca begitu ya. Nah, kemudian di tugas 2 ini diperhatikan sudah nampak ya. Di tugas 2 ini ada yang namanya ini di kelas 168 ini ada 2 mahasiswa yang mengumpulkan jawabannya sudah betul tapi kurang tepat ya, masih perlu diperbaiki begitu ya. Nah, diperhatikan di tugas 2 ini ada yang namanya template artikel karya ilmiah. Ini teman-teman download dulu. Kemarin sudah saya sematkan di link Google Drive. Ini sudah ada ya. Jangan sampai teman-teman nggak sesuai dengan template yang sudah disediakan di sini. Nggak boleh. Nanti saya nggak mau nilai kalau ada tugas yang tidak sesuai dengan template yang sudah disediakan ya. Karena ini bukan apa ya istilahnya ya. Kalau misalnya ada revisi, ada perbaikan judul, perbaikan cara menulis pendahuluan, perbaikan bagaimana caranya menyusun metode penelitian masih oke lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kesalahan hanya ada di template saja, ya mosok iya gitu loh, dibaca makanya ya. Itu teman-teman. Template-nya di-download dulu, kemudian nanti dimasukkan, disesuaikan sama template-nya. Nah, template-nya kayak gini teman-teman. Nah ini ya template-nya seperti ini, udah terlihat.
Kalau semisalnya ada pertanyaan, ini kan saya fokusnya ke file yang saya share ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, ada yang raise hand, saya nggak kelihatan gitu. Jadi langsung open mic, langsung tanya aja nggak apa-apa. Meskipun saya sedang menjelaskan, bilang aja Bu izin tanya gitu. Kalau ada yang nggak paham ya. Nah baik, ini mohon diperhatikan. Nanti saya nggak mau ada pertanyaan yang berulang ya. Ini saya harus mengerjakan yang mana? Diperhatikan, dicatat baik-baik, disediakan kertas sama pulpennya. Ya, saya paham karena teman-teman pulang kerja, ini sudah jam 9, setengah 9 waktunya istirahat, tapi teman-teman masih mendengarkan saya bercerita begitu kan, pasti sambil ngantuk-ngantuk karena di depan laptop kan. Ya nggak apa-apa, maklum aja begitu. Tapi ya jangan yang kebangetan gitu kan. Saya nggak tahu ini kalau di Jawa, di Surabaya jam 20.50. Kalau di luar Jawa jam berapa? Kurang paham ini saya. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman. Di bab 2 ini yang harus kita kerjakan ya. Mana-mana yang harus kita kerjakan dan tidak kita kerjakan adalah titel. Titel ini adalah judul, ini harus kita kerjakan ya. Yang tidak harus dikerjakan di bab 2, ini saya kasih tanda warna merah fontnya ya. Abstrak. Abstrak ini tidak perlu kita kerjakan di bab 2. Kenapa abstrak tidak perlu dikerjakan di bab 2? Karena abstrak ini adalah kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Ketika nanti teman-teman sudah menyusul mulai dari judul, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, conclusion atau kesimpulan, daftar pustaka, baru teman-teman menyusun yang namanya abstrak ya. Baru menyusun yang namanya abstrak. Berarti abstrak ini dikerjakan paling terakhir. Abstrak itu biasanya satu paket dengan keyword atau kata kunci. Nah, itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, yang dikerjakan lagi adalah di bab 2, bab tugas 2. Ini adalah introduction teman-teman ya. Introduction itu adalah pendahuluan atau latar belakang. Nah, pertanyaannya adalah biasanya mahasiswa tanya kayak gini. Bu, ini kita harus pakai bahasa Inggris ya? Enggak pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ini kebetulan template-nya aja pakai bahasa Inggris ya. Nggak pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Teman-teman masih belajar gitu kan. Oke, judul pendahuluan, sorry. Terus kemudian ada riset method. Riset method ini adalah metode penelitian yang sudah tadi saya ini ya singgung, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada literatur review, kemudian ada metode campuran, itu harus dikerjakan. Kemudian research and discussion ya, hasil dan pembahasan serta kesimpulan, konklusi ya kan, ini tidak perlu dikerjakan dulu teman-teman. Tidak perlu dikerjakan dulu ya. Referensi ini adalah daftar pustaka. Referensi adalah daftar pustaka yang tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ketika teman-teman mengutip di pendahuluan dan metode penelitian, maka jika teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley, maka daftar pustakanya ini akan otomatis terisi. Begitu. Nah, itu poin-poin yang harus dikerjakan di tugas 2. Misal ada pertanyaan nih, Bu, di reference atau di daftar pustaka itu kok dikelompok-kelompokkan ya? Ada jurnal sendiri, kemudian ada providing and conference sendiri, ada book sendiri. Kayak gitu kita harus perlu mengelompokkan kayak gitu nggak Bu? Nggak perlu. Langsung aja dijadikan satu sesuai dengan apa style ya. Sesuai dengan apa style, langsung dijadikan satu aja, nggak apa-apa, nggak usah dikelompok-kelompokkan ya. Biasanya kalau kita pakai Mendeley itu dia sudah urut sesuai dengan abjad teman-teman gitu ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara penulisan judul. Saya bagi dua gini aja ya.
Apakah terlihat? Ini ada PPT. Terlihat ya teman-teman ya? Oke. Terlihat, Bu. Oh, nggak bisa ini. Saya malah bingung kabeh nanti. Saya gini. Nah, pertama ya yang harus kita kerjakan adalah ini udah nggak perlu, kita close saja. Oke. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus menyusun yang namanya judul. Ya, judul ini. Ya, atas sendiri judul. Yang perlu diketahui, yang perlu dicatat, ini adalah template yang sudah ditentukan oleh jurnalnya UT. Template yang sudah ditentukan oleh UT dari sananya kayak gini. Teman-teman nggak boleh merubah apapun yang sudah ada di template. Tidak boleh merubah huruf. Ya kan, misalnya ini hurufnya Times New Roman. Aku nggak mau pakai Times New Roman. Jelek nih, jadul banget. Pakai Comic Sans biar lucu. Kayak nggak boleh ya. Kemudian ini judulnya 12 mau dirubah jadi 10 biar nggak lebay terlalu gede, nggak boleh ya. Misalnya abstrak ini tulisannya italik, ya. Mau nggak italik nggak boleh ya, harus sesuai. Kemudian misalnya nih introduction, itu ketentuannya untuk pendahuluan atau latar belakang itu adalah 10 fontnya, nggak boleh dirubah ya, harus sama plek kayak gini, nggak boleh dirubah. Terus kemudian, Bu, tadi kan ada tabel-tabel di pendahuluan, kemudian ada kerangka pikir di pendahuluan. Kalau punya saya nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa, ya. Kalau itu nggak ada nggak apa-apa, ya. Yang pertama kita masuk ke judul, ya. Judul. Nah, cara pembuatan judul itu bagaimana? Nah, PPT-nya sudah nampak. Oke, judul penelitian. Judul penelitian, ya teman-teman, judul penelitian yang bagus, yang idealnya digunakan di artikel penelitian. Kita ngomongnya artikel penelitian ya. Artikel penelitian itu beda dengan skripsi, beda dengan disertasi, beda dengan tesis ya. Kalau di artikel penelitian atau artikel ilmiah, penggunaan judulnya itu harus singkat, padat, dan jelas. Itu biasanya ada minimalnya, ada maksimalnya. Tiap jurnal itu template-nya berbeda. Misal, ada di jurnalnya Unair, ada jurnalnya UGM, ada jurnalnya UI. Berbeda dengan jurnal atau berbeda dengan template jurnal yang ada di universitas terbuka. Begitu teman-teman. Mereka punya standar sendiri-sendiri, mereka punya ketentuan sendiri-sendiri. Misal nih, di UT. Tadi di UT ketentuannya berapa? Di UT ketentuannya, di UT ketentuannya untuk judul adalah maksimal 12 kata. Apakah di jurnal lain juga 12 kata? Ada yang iya, ada yang tidak. Bu, tapi sekarang saya punya ada 15 kata. Apakah kita menyesuaikan template UT? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, sementara biarin aja. Gitu ya, itu kebijakan dari saya. Nggak apa-apa. Karena nanti semakin kita ini kan kita tujuannya dipublish atau diterbitkan ke jurnal lain tuh. Tidak apa-apa, nanti kita lihat di jurnal yang kita tuju aja. Ya, untuk sementara di draft UT sesuai dengan judul yang teman-teman pilih aja sekarang ya. Gitu. Nah, untuk judul penelitian itu harus singkat, padat, dan jelas. Kalau di skripsi, di tesis, di disertasi, teman-teman boleh menggunakan judul yang panjang sekali yang terdiri dari beberapa variabel. Begitu ya. Panjang sekali terdiri dari beberapa variabel karena di universitas terbuka tidak ada skripsi ya kan, hanya ditugaskan untuk membuat artikel penelitian saja begitu. Biasanya kalau di kampus lain yang mereka masih menggunakan kebijakan untuk mahasiswanya sebagai syarat kelulusan menggunakan skripsi, biasanya yang skripsinya panjang yang terdiri dari beberapa variabel apabila itu kuantitatif itu akan dipecah-pecah teman-teman ya. Dari satu skripsi itu dipecah-pecah variabelnya, misalnya ada 5 variabel, ini bisa dijadikan 5 artikel penelitian gitu, dipecah-pecah menjadi 5 begitu. Jadi kalau skripsi, tesis, disertasi itu boleh yang panjang gitu, tapi untuk artikel penelitian itu nggak boleh ya. Harus judul, harus singkat, padat, dan jelas ya. Ketentuannya 12-15 kata. Ini yang saya ambil adalah mayoritas ya. Kembali lagi ke ketentuan dari pengelola jurnalnya, dari kampusnya tersebut,
Ini yang mau berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk judul penelitian ini adalah mencerminkan isi penelitian secara tepat, ya kan? Nah, mencerminkan isi penelitian secara tepat itu maksudnya bagaimana? Ketika kita sebagai pembaca, misalnya nih Mas Ade Rahmat tadi menyusun penelitian apa ya, lupa saya tadi. Misalnya nih tadi ada analisis penerapan SHKM-KM untuk pada laporan keuangan yang ada di apa kayak gitu. Nah, harapannya dengan membaca judulnya kita para pembaca sudah ada bayangan, oh nanti kayaknya peneliti ini arahnya mau ke sana kayak gitu. Jadi saya tanyakan tadi, rumusan masalahnya apa dari judul kamu? Nanti kira-kira metodenya apa kayak gitu. Karena untuk metode kualitatif dan metode kuantitatif itu dari judulnya itu sudah nampak, teman-teman. Kalau kualitatif itu biasanya diawali dengan analisis kayak gitu. Kemudian implementasi, ya kan? Implementasi SHKM-KM kayak gitu. Nah, kalau kuantitatif itu cenderung ke pengaruh X terhadap Y. Karena untuk penelitian kuantitatif itu mengandung variabel gitu ya. Kemudian hindari singkatan yang tidak umum. Singkatan yang tidak umum, misalnya nih tadi ada di Inspektorat Jawa Barat. Terus ini karena terlalu panjang Ibu, udah 20 kata nih. Saya singkat aja jadi Jabar. Nggak boleh ya. Harus jelas Jawa Barat ya Jawa Barat. Kayak gitu. Kemudian bahasa yang digunakan untuk pembuatan judul penelitian ini harus mudah dipahami dan gunakan semenarik mungkin. Kenapa? Karena nanti pembaca ketika mau mensitasi penelitian kalian yang sudah publish, pasti yang dilihat pertama kali adalah judulnya. Ya, begitu. Yang dilihat pertama kali adalah judulnya, ya. Gitu. Oke, kita kembali ke template yang harus dikerjakan di tugas 2. Nah, oke, untuk judul, saya anggap aja siapa Mas Ade Rahmat tadi judulnya apa? Halo, bisa merespon saya? Ya, halo Bu. Oke, judulnya apa tadi? Punyamu? Peran akuntansi manajemen dalam peningkatan kualitas layanan publik di sektor keluarga berencana Kecamatan Setujo Limonegari, Bu. Peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik publik di sektor keluarga berencana Kecamatan Situjo Limonegari. Keluarga berencana di Kecamatan Situjo Limonegari, Bu. Situjo. Enggak ini saya enggak dengar. Situjo, Bu. Situjo gitu. Aha ujungnya, Bu. Aha, gini aja. Situjo. Oke. Oke, Bu. Ada nanti tulisan ya. Oke, Bu. Kayak gini. Ya, caranya kayak gini. Enggak boleh merubah font, enggak boleh merubah huruf ya. Kayak gini misal. Kemudian Vesautor ini siapa? Berarti yang membuat karya ini, yang membuat artikel ini siapa? Ya Mas Ade Rahmat, begitu kan? Mas Ade Rahmat sebagai penulis pertama. Kalau misalkan ada tutor, ya kan, mungkin di teman-teman kalian di kelas-kelas lain ada tutor yang minta menjadi penulis pertama, jangan mau. Itu jenenge diakali. Kalian tahu nggak bahasa diakali itu apa artinya? Itu bahasa Jawa, diakali itu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ade Rahmat. Kemudian penulis keduanya atau second autornya adalah Bu Devi. Kenapa kok Bu Devi? Karena Bu Devi sebagai pembimbing dalam penyusunan artikel ilmiah teman-teman gitu.
Kemudian first author departemen, institution, country. Ini adalah afiliasi, teman-teman ya. Afiliasi itu apa? Afiliasi ini itu adalah tempat di mana saat ini teman-teman bernaung ya. Karena teman-teman sekarang kuliah di universitas terbuka, maka di prodi akuntansi ya. Prodi akuntansi Fakultas Ekonomi. UT itu ekonomi dan bisnis atau ekonomi aja? Ekonomi aja kayak Ekonomi aja, Bu. Ekonomi, Oh, Bu. ekonomi Universitas Terbuka Indonesia. Nah, jangan lupa ininya dihapus. Oke, second author. Nah, ini berarti afiliasinya Bu Devi ya. Berarti di prodi akuntansi, karena kita sama-sama orang akuntansi ya. Orang akuntansi itu apa, Rek? Cost and benefit ya. Kita nggak mau mengeluarkan cost kalau kita nggak ada benefit yang kita dapatkan kayak gitu kan. Orang akuntansi itu kayak gitu. Orangnya pelit katanya. Bukan pelit kita. Ekonomi dan bisnis Universitas Teknologi Surabaya. Boleh di screenshot nanti ya, biar nanti nggak tanya-tanya lagi. Nah, ini untuk afiliasinya. Oke, kemudian corresponding author ini adalah email dari penulis pertama. Sebenarnya nggak dari email penulis pertama ya nggak apa-apa, tapi kan ini karena teman-teman yang belajar toh, jadi ya pakai email teman-teman. Nah, corresponding author ini fungsinya untuk apa? Email ini digunakan untuk mengetahui ya jika ada pemberitahuan atau notifikasi dari pengelola jurnal, entah itu ini diinfokan, ini loh artikel jenengan yang sudah jenengan submit di jurnal kami, ini kami terima. Oh, ini loh ada revisi. Oh, ini loh ditolak. Oh, ini nanti loanya kita kirim ya melalui email. Loa itu adalah bukti bahwasanya teman-teman ini artikelnya diterima dan layak untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Ya, makanya untuk corresponding author ini adalah email yang aktif ya, jangan email yang nggak aktif. Nanti ketinggalan informasi dari pengelola jurnal sehingga akibatnya artikel yang sudah disubmit ini tidak bisa terbit begitu. Emailnya boleh pakai email pribadi atau pakai email dari universitas terbuka ya. Oh, gede banget. Misal nih, adirahmat@gmail.com gitu ya. Ini contoh aja. Oke, gitu teman-teman. Kemudian untuk abstrak, ini kita lewati atau kita bahas sekarang. Sudah ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian. Bu, apa bedanya sama kesimpulan? Ya kan? Kalau abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian, mulai dari pendahuluan, kemudian metode penelitian, kesimpulan, ya hasil pembahasan, kesimpulan. Itu nanti kita tuangkan ya, kita sajikan di dalam abstrak ini. Gitu, teman-teman. Biasanya jurnal itu ada yang meminta abstrak ini 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ada juga yang enggak, cuma 1 bahasa aja. Begitu, itu untuk abstrak. Makanya saya minta abstrak ini nanti saja dibikinnya. Paling terakhir ketika teman-teman sudah menyelesaikan seluruh penelitiannya. Begitu juga dengan keyword ya. Keyword ini adalah kata kunci. Kata kunci ini biasanya sepaket sama abstrak ya. Bagaimana cara menyusun abstrak untuk abstrak ya, ini ringkasan keseluruhan penelitian nih. Untuk abstrak ini sama dengan judul. Biasanya pihak pengelola jurnal itu menentukan batasan kata yang boleh ada di abstrak ya. Berapa?
Ya tergantung dari pengelola jurnalnya, mintanya mereka berapa. Tapi rata-rata 150 sampai 250 kata. Jadi nanti diblok aja biar tahu berapa katanya, begitu ya. Kemudian di dalam abstrak itu mencakup komponen penting, ya kan? Teman-teman di dalam abstrak tersebut disampaikan tujuannya. Nah, tujuan itu kan hampir sama dengan rumusan masalah ya. Makanya saya tanya rumusan masalahnya apa kayak gitu-gitu. Misalnya nih, contoh. Aduh. Oke, misalnya contoh nih, penelitian ini bertujuan untuk sebentar. Oke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM pada bakso mercon. Karena judul yang kita adopsi di sini adalah penerapan SAKMKM pada bakso mercon ya di Kota Surabaya. Kemudian yang kedua, setelah tujuan disampaikan di dalam abstrak, ya kan? Yang kedua adalah metode. Nah, metode penelitian yang teman-teman gunakan itu apa? Kuantitatif kah, literatur review kah, kuantitatif kah? Dicantumkan di sini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kebetulan ini contohnya adalah kualitatif. Kualitatif deskriptif boleh, etnografi boleh, fenomenologi boleh, banyak sekali metode penelitian-penelitian lainnya ya. Dengan pendekatan studi kasus, dengan pendekatan triangulasi boleh. Ya kan? Kemudian dijelaskan juga bagaimana cara melakukan pengumpulan datanya. Ya. Di sini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik dan staf keuangan, serta menganalisa dokumen laporan keuangan periode tertentu, periode 2022, periode 2023. Nah, kalau kuantitatif berarti ya pengumpulan data dilakukan dengan apa dulu? Kuantitatifnya kuantitatif yang seperti apa? Kalau kuantitatifnya sekunder, data sekunder berarti ya dijelaskan di sini pengumpulan data dilakukan melalui apa? Diambil dari BEI, laporan keuangan dikumpulkan dari BEI. Kemudian cara pengambilan sampelnya, teknik pengambilan sampelnya bagaimana, menggunakan purpose sampling dengan kriteria seperti apa. Kalau misalkan kuantitatifnya menggunakan sebar kuesioner ya dijelaskan sebar kuesioner, kemudian dijelaskan juga respondennya, populasinya siapa. Populasinya adalah UMKM yang ada di seluruh Indonesia, misal contoh. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel. Bagaimana cara teknik pengambilan sampelnya? Menggunakan purpose sampling, menggunakan stratified random sampling, banyak ya macam-macam teman-teman dipelajari nanti. Itu disampaikan sehingga memperoleh sampel berapa ya, respondennya diperoleh berapa sehingga nanti yang dikasih kuesioner itu, yang mengisi kuesioner itu ya. Itu untuk metodenya. Kemudian hasil utama dan kesimpulan ya. Nah, di sini di abstrak ini juga disampaikan hasil penelitian ya kan, hasil penelitian menunjukkan apa? Dari penelitian yang sudah teman-teman ambil, dari topik penelitian yang sudah teman-teman ambil itu menghasilkan apa? Kayak gitu. Misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwasanya bakso mercon telah menerapkan SAKMKM, akan tetapi masih terdapat ketidaksesuaian, terutama pada pengakuan pendapatan, penyajian aset tetap, dan pengungkapan informasi tambahan. Nah, dijelaskan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan staf tentang SAKMKM, entah itu karena stafnya itu hanya lulusan SMK, maka dia tidak tahu apa itu SAKMKM, atau mungkin lulusan sarjana tapi sarjananya teknik, dia nggak tahu apa itu SAKMKM, intinya dia bukan orang akuntansi, orang yang tidak berkecimpung di dunia akuntansi, maka dia tidak akan mungkin tahu, tapi pemahamannya masih terbatas kalau dibandingkan dengan orang yang lulusan akuntansi begitu. Kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, berarti ya hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya variabel X terhadap Y berpengaruh secara signifikan. Hipotesis menunjukkan bahwasanya
berpengaruh secara signifikan, berpengaruh secara simultan, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian penelitian ini menyimpulkan ya kan bahwa diperlukan pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku untuk meningkatkan kebutuhan terhadap SHKMKM sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar begitu. Jadi diharapkan teman-teman pembaca ini ya kan yang kita baca pertama kali apa ketika kita mencari artikel penelitian untuk kita jadikan referensi, pasti yang kita lihat pertama kali adalah judul. Ketika kita sudah menemukan judul yang tepat untuk penelitian kita ya kan, kita pasti akan melihat yang namanya abstrak ya kan, karena abstrak ada di bawahnya, tepat di bawahnya judul ya kan. Harapannya dengan membaca abstrak, para pembaca ini sudah memahami konteks, sudah memahami substansi, sudah memahami maksud daripada penelitian teman-teman. Maka dari itu jika sekarang teman-teman posisinya sedang mencari referensi untuk dijadikan landasan penyusunan penelitian ya kan, nggak usah dibaca semua itu. Kan artikel penelitian itu biasanya ada 10 atau 15 halaman. Aduh Bu, saya kerja ini nggak sempat saya baca-baca kayak gitu. Apalagi yang diminta ini banyak sekali referensinya untuk mendapatkan artikel ilmiah yang bagus. Saya nggak sempat Bu baca-baca. Ya nggak usah dibaca semua. Cukup teman-teman tahu judulnya apa. Ya, dibaca judulnya sesuai nih sama penelitian saya gitu. Kemudian yang dibaca kedua adalah abstrak. Dengan teman-teman membaca abstrak itu sudah mewakili semuanya, sudah mewakili secara keseluruhan penelitian tersebut. Cukup baca aja abstraknya. Oh, abstraknya ngomong kayak gini, kan sudah jelas tuh. Sudah ada tujuan penelitiannya apa, sudah ada metode yang digunakan penelitian tersebut apa. Hasilnya juga sudah ada, bagaimana caranya dia menentukan sampel, bagaimana dia caranya menentukan atau mendapatkan data juga sudah ada gitu kan. Jadi pakai abstrak aja. Kemudian format penulisan ditulis di dalam satu paragraf, tidak menyantumkan referensi. Nah, di dalam abstrak ini kita cukup menuliskan satu paragraf aja, tidak berparagraf-paragraf seperti pendahuluan. Di pendahuluan itu kan ada beberapa paragraf ya, yang menjorok ke kanan, ada lagi bawahnya terdiri dari beberapa paragraf gitu. Kalau untuk abstrak ini tidak teman-teman ya, cukup satu paragraf saja dan tidak perlu mencantumkan kutipan atau daftar referensi ya, karena abstrak ini adalah murni dari tulisan kita sendiri, maka dari itu kita tidak perlu mencantumkan referensi begitu. Itu untuk abstrak. Kemudian untuk kata kunci atau keyword ya, kata kunci atau keyword. Nah, ini saya tandai nih. Halo, masih ada di sana? Nggak ngantuk kan ya mendengarkan saya bercerita? Oke. Ibu masih hadir. Oke. Masih semangat Bu. Oke, masih semangat, jangan ngantuk ya. Ini mendengarkan saya ngomong, jangan-jangan nanti kayak didongengin. Ini sambil rebahan di kasur. Ah, kok enak ya suaranya Bu Devi ini. Tambah lama, tambah kecil. Iya, tidur kalian. Wah, bahaya ini. Oke, kita lanjut ke kata kunci. Kata kunci ini juga ditentukan teman-teman ya. Untuk kata kunci ini nggak boleh lebih dari 5 kata. Ya, biasanya minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Ya, ini nggak boleh. Ini ada nih. Katanya disertai kata kunci 3-5 kata. Ya kan? Nah, kata kunci ini diambil dari mana? Kata kunci ini diambil dari judul. Ya, karena contoh penelitian Bu Devi ini adalah analisis penerapan SHKMKM pada bakso mercon, ya kan? Berarti poin pentingnya apa? Kata-kata pentingnya. Nah, kita masukkan aja keyword. Keyword itu atau kata kunci itu adalah biar nanti kalau orang-orang ya entah itu akademisi, entah itu praktisi, kalau mau nge-search di Google ya kan dengan keyword tertentu itu nama kalian, penelitian kalian itu akan muncul begitu teman-teman ceritanya ya kan, makanya kita tuliskan di sini yang penting ya, karena tadi kaitannya dengan SHKMKM, maka di sini kita tulis SHKMKM. Nah, karena ada kaitannya dengan bakso mercon itu kan UMKM, kita tulis UMKM. SHKMKM hubungannya kan dengan laporan keuangan.
Ya wis, kita tulis laporan keuangan, terus kemudian standar akuntansi, kepatuhan. Nah, ini tergantung dari judul kalian apa. Begitu. Kemudian untuk penulisan kata kunci ini diurutkan sesuai dengan abjad ya. Ini enggak ini kacau amburadul. S dulu baru U, baru L, baru S, baru K gitu. Harusnya sesuai dengan abjad ini. K dulu, harusnya kepatuhan dulu, L laporan keuangan, kemudian SHK UMKM ya, kemudian standar, kemudian UMKM. Harusnya kayak gitu. Nggak boleh kalau nggak urut ya, lebih biar cantik gitu loh maksudnya. Oke. Untuk abstrak ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini adalah poin yang penting ya, teman-teman ya. Pendahuluan ini agak susah-susah gampang ini. Nah, pendahuluan ini ya, cara menyusun pendahuluan kita memakai skema segitiga terbalik ya. Latar belakang penelitian yang kita susun itu menggunakan skema segitiga terbalik. Segitiga terbalik itu seperti apa, Bu? Segitiga terbalik itu kita menjelaskan penelitian kita secara umum dulu. Baru nanti mengerucut ke khusus. Begitu, saya ambilkan contoh satu. Sudah munculkah? Oke. Ini yang pernah saya tulis ya, teman-teman, sama teman rekan saya. Ini bisa nih mau dijadikan referensi, dijadikan disitasi bisa ini. Ini masih baru kok, nah kan? Baru terbit Maret 2025, masih anget-angetnya. Gitu. Judulnya adalah akuntansi digital, meningkatkan efisiensi, akurasi laporan keuangan dan kualitas pengambilan keputusan. Nah, bagaimana caranya menyusun pendahuluan atau latar belakang? Kita lihat dulu judulnya. Oh, ini ternyata judulnya ini ada akuntansi digital. Meningkatkan efisiensi, akurasi laporan keuangan dan kualitas pengambilan keputusan pada UMKM ini. Jaga kesehatan ya. Cuacanya lagi ekstrim banget ini perubahannya. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, itu bikin orang sakit. Oke. Nah, cara menyusun pendahuluan menggunakan skema segitiga terbalik ya kan, dari umum dulu ke khusus. Karena akuntansi digital yang kita bahas di sini adalah akuntansi digital untuk ya kan UMKM yang nantinya akan diimplementasikan di UMKM, maka maka di sini yang kita bahas ya adalah UMKM secara global. UMKM secara global itu bagaimana? Ya, UMKM yang ada di Indonesia itu kondisinya seperti apa? Begitu ya. Jangan lupa di pendahuluan atau di latar belakang ini harus ada sitasi atau kutipan. Ya, kita masih teman-teman masih istilahnya, yang namanya penelitian itu nggak mungkin kita pure menulis hasil tulisan kita sendiri, pasti ada yang namanya dasarnya, pasti ada yang namanya referensinya, makanya kita harus mengutip. Kalau misalnya kita menulis tanpa ada kutipan, nanti akan kena plagiasi, mengambil ide dari orang lain, begitu. Makanya tuh kita diwajibkan untuk mensitasi ya, semakin banyak sitasi akan semakin bagus gitu. Nah, ini paragraf pertama membahas tentang tren global UMKM yang ada di Indonesia, kondisinya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua membahas tentang UMKM ya kan, penerapan UMKM
penerapan digitalisasi UMKM, karena tadi kan judulnya akuntansi digital, ya kan, pada UMKM. Paragraf kedua adalah membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia. Nah, ini kan masih global nih, masih pemerintah Indonesia, masih global, ya kan? Kan nggak mungkin kita ya mungkin aja sih, tapi maksudnya di dalam penelitian yang saya lakukan ini belum yang UMKM satu Indonesia gitu. Luas sekali satu Indonesia, berapa ribu UMKM, kan berapa banyak dana yang kita keluarkan untuk melakukan penelitian yang seperti itu. Gitu maksudnya. Kita tuliskan, kita jelaskan, ya kan, bagaimana pemerintah Indonesia mendorong UMKM itu menggunakan digitalisasi untuk laporan keuangannya, untuk aktivitas-aktivitasnya ya. Digitalisasi untuk UMKM itu kan banyak tuh sebenarnya ya. Kayak marketplace itu kan bagian dari digitalisasi ya. Untuk Shopee, kemudian Tokopedia dan lain-lain. Kemudian misalnya mereka para UMKM itu menggunakan Mako, tahu Mako kan, menggunakan buku warung atau menggunakan QRIS, itu kan KRIS, menggunakan KRIS itu kan bagian dari digitalisasi sebenarnya. Nah, kemudian ini baru dia menjelaskan ya, meskipun demikian terdapat UMKM yang mempunyai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur. Nah, ini dijelaskan. Meskipun kayak gitu, nah UMKM ini loh masih ada kendala gitu loh. Kalau misalkan mau menerapkan digitalisasi, nah dijelaskan ya kan. Nah, karena yang dibahas adalah akuntansi digital ya, ada akurasi, efisiensi dan lain sebagainya tadi untuk laporan keuangan kan tentunya begitu. Maka paragraf selanjutnya mengerucut ini teman-teman ya, mengerucut tadi kan umum, membahas keadaan UMKM yang ada di Indonesia secara global bagaimana, kemudian bagaimana pemerintah Indonesia mendorong para UMKM untuk menerapkan digitalisasi untuk penjualan mereka atau untuk pendapatan mereka begitu kan. Terus kemudian semakin mengerucut lagi. Nah, meskipun demikian UMKM ini loh masih ada kendala gitu kan. Kendalanya seperti apa? Ini disampaikan. Nah, kemudian ini semakin mengerucut lagi, membahas laporan keuangan yang khusus untuk UMKM, ya kan? Nah, ini kemudian mengerucut lagi ke laporan keuangan, ya kan? Telah membahas tentang laporan keuangan. Saya sebentar kejauhan. Oke. Nah, ini kan membahas pengelolaan keuangan yang baik ya kan untuk UMKM. Kalau UMKM itu nanti sudah menggunakan digitalisasi, keuangannya itu sudah digital, kan pastinya akan lebih membantu UMKM ya kan. Salah satunya ya bisa akurasi, pengambilan keputusannya lebih baik. Sesuai kan, nyambung kan sama judulnya tadi gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ini kita kerucutkan lagi, semakin lama semakin spesifik kayak gitu kan teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut penerapan akuntansi digital solusi sangat relevan. Akuntansi digital menawarkan fitur dan bla 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 ya kan. Ini menjelaskan nih. Nah, kemudian selanjutnya ini mengerucut lagi. Kalau tadi yang di awal kita bahas UMKM yang ada di Indonesia, semakin lama semakin mengerucut seperti segitiga yang terbalik. Segitiga terbalik itu kan di atasnya lebar. Semakin lama semakin mengerucut runcing kecil itu kan. Nah, ini di paragraf selanjutnya membahas tentang UMKM. Nah, UMKM yang dijadikan sebagai lokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu di Swalayan Pelangi Mart yang ada di Desa Bandung Rejo, Kabupaten Malang ya, yang mana pada UMKM tersebut ini mencatat penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran secara digital ya kan. Pemilik swalayan dapat memperoleh data yang lebih akurat ya kan dan menyeluruh. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis keuangan yang lebih mendalam seperti menghitung laba rugi, menganalisa tren penjualan dan mengidentifikasi produk yang laris. Kan lebih mudah kalau kita pakai aplikasi gitu maksudnya. Nah,
Karena tadi judulnya ada akurasi-akurasinya, akurasi laporan keuangan dan sebagainya. Kita jelaskan di sini. Jadi per poin, per variabel yang ada di judul itu harus dituangkan secara detail di latar belakang, ya. Tidak boleh ada yang terlewat satupun. Makanya saya rekomendasiin kalau bikin judul variabelnya nggak usah terlalu banyak, nanti nggak selesai. Takutnya begitu. Kenapa? Karena memang serigit ini cara kita menyusun artikel penelitian. Gitu teman-teman. Nah, di dalam artikel penelitian ini, di tugas 1, teman-teman kan diminta untuk membuat gap riset ya. Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman sekarang itu apa. Nah, dari gap riset itu nanti akan ditarik yang namanya novelty atau kebaruan penelitian. Itu kita cantumkan juga di latar belakang. Begitu, teman-teman. Kemudian di latar belakang ini juga harus ada yang namanya rumusan masalah. Makanya Bu Devi berkali-kali tanyakan rumusan masalahnya apa kalau judulnya kayak gini. Karena dengan kita mengetahui rumusan masalah, maka karena rumusan masalah itu harus nyambung dengan judul, begitu ya. Nah, kebetulan ini template jurnalnya meminta rumusan masalahnya didetailkan per poin, poin 1, poin 2 kayak gitu. Tapi kalau di draft yang di UT itu nggak perlu, teman-teman. Sampaikan tapi dalam bentuk paragraf, tidak perlu per poin kayak gini. Makanya tadi saya sampaikan tergantung jurnalnya, mintanya yang seperti apa. Oke, dari pendahuluan ada yang ditanyakan? Bisa bertanya, Bu? Jadi di pendahuluan tuh harus cantumkan gap analisis dan rumusan masalah dalam bentuk paragraf ya, Bu ya? Gap analisis. Tadi sebelum itunya apa, Bu? Sebelum gap analisis, Bu? Nah, kan jadi nanti kan teman-teman menjelaskan tuh variabel apa namanya semua poin-poin yang digunakan di judul itu kan dijelaskan semua, mengerucut begitu kan. Nah, setelah dijelaskan semua, dijelaskan juga urgensi penelitiannya itu apa. Penelitian ini penting loh dilakukan. Kenapa? Sebentar, dijelaskan ke variabelnya semua kan. Poin-poin yang ada di judul itu kan dijelaskan semua. Mulai dari umum ke khusus, begitu kan. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman menjelaskan gap analisis, gap risetnya. Gap riset itu adalah perbandingan antara penelitian terdahulu dengan topik yang sama, ya kan, dengan penelitian yang dilakukan teman-teman sekarang. Gitu, perbedaannya ada di mana. Kemudian dari gap analisis tersebut ditariklah kebaruan atau novelty. Setelah itu baru dijelaskan urgensi penelitian. Pentingnya penelitian ini dilakukan di UMKM ini. Kenapa sih kok harus UMKM ini yang kalian jadikan objek penelitian? Kenapa kok harus di UMKM ini yang dijadikan lokasi penelitian? Kenapa kok nggak di UMKM lain? Kenapa kayak gitu? Urgensinya apa? Gitu. Nah, kemudian dijelaskan rumusan masalahnya, tapi secara dalam bentuk paragraf ya, jangan per poin. Kalau per poin, kalau jurnalnya nggak minta per poin, jangan dijelaskan per poin. Begitu. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Begitu. Ya. Halo? Siapa ini? Mbak nyuruh ya, suaranya nggak terdengar saya, Mbak. Halo? Jadi tanya? Silakan open mic. Silakan open mic, teman-teman. Kalau mau tanya, udah nggak jadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Jangan lupa dicatat ya. Nanti coba saya download, kemudian saya izin upload ke YouTube ya teman-teman. Biasanya dari web to web kayak gini, itu saya download kemudian saya upload ke YouTube. Tujuannya untuk
Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung ya, ikut deloken maneh di YouTube itu. Untuk memudahkan aja gitu. Nah, kemudian itu untuk pendahuluan. Kemudian template-nya minta apa lagi selain pendahuluan? Jangan lupa ini jangan dirubah. Ini 10 fontnya 10 aja dirubah jadi 20 ben ketok gede. Jangan ya. Ini gak usah. Nah, kemudian yang diminta adalah yang kedua metode penelitian. Untuk metode penelitian, nah kalau di punya saya ini kebetulan pengelola jurnalnya ini formatnya atau template-nya minta kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah teori-teori yang dijadikan dasar untuk penyusunan artikel penelitian. Jadi penelitian itu akan lebih kuat karena sudah ada teori-teori yang mendasari. Begitu teman-teman ceritanya. Tapi kalau draftnya nggak minta ya nggak usah, ya kan? Kemudian jangan lupa untuk artikel penelitian ya kan biasanya ada batasan maksimal halaman dan minimal ya. Maksimal 15 lah halaman. Maksimal 15 halaman, jangan yang terlalu banyak. Kalau banyak nanti jadinya skripsi. Kalau terlalu banyak nantinya jadinya skripsi bukan artikel penelitian lagi. Kita skip kajian pustaka. Ya, cuma sekedar teman-teman tahu aja. Oh, itu ya yang namanya daftar pustaka. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu teori-teori yang dijadikan untuk pengambilan untuk dasar penulisan penelitian. Ya, di dalamnya menjelaskan apa? Ya, menjelaskan per poinnya tadi sama kayak misalnya akuntansi digital ya dijelaskan apa itu akuntansi digital, apa itu laporan keuangan, didefinisikan. Menurut siapa, pengambilan keputusan itu menurut siapa, kemudian didukung dengan teori apa. Kalau punya saya ini karena kan digitalisasi ya, digitalisasi ini saya menggunakan teori TAM sama teori TRA, ya teori TRA, teori of decision action, dan teknologi acceptor model, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke metode penelitian. Oke. Oke, teman-teman. Metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini kan itu lagi ini ya di TikTok itu pernah saya lihat video pendek itu ada mahasiswa yang bikin konten gini. Ini kayaknya bab 3 saya, skripsi saya ini isinya Sugiono semua, nggak ada ya metode penelitian yang menyusun buku metode penelitian kecuali Sugiono kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Sama, punya saya juga gitu. Mayoritas di semua penelitian itu pasti ada nama Prof. Sugiono, itu luar biasa sekali beliau. Entah berapa banyak citasi itu yang masuk bukunya. Oke, untuk metode penelitian ini kita menjelaskan lokasi objek penelitian. Objek penelitian itu adalah tempat yang kita jadikan untuk penelitian ya. Misal ini, penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang bergerak di bidang usaha retail. Ini kebetulan Pelangi Mart ini toko kayak minimarket gitu loh. Ya, penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang bergerak di bidang usaha retail, yaitu swalayan Pelangi Mart. Ini harus jelas swalayan Pelangi Mart ya, yang terletaknya di mana, lokasinya di mana disebutkan. Terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Malang, ya kan? Jelas kan ini ada nama atau objek penelitiannya di mana, kemudian lokasinya di mana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, ya kan, yang bertujuan untuk menggali dan melaksanakan
makna di balik realita. Nah, ini harus ada kutipannya teman-teman di bab 1, di pendahuluan atau latar belakang dan metode penelitian itu harus ada yang namanya kutipan. Jangan lupa kutipan pakai Mendeley. Kalau nggak pakai Mendeley pusing sendiri nanti nggak selesai-selesai. Kemudian dijelaskan ya kan penelitian kualitatif itu seperti apa ya kan, dan dijelaskan di sini di metode penelitian ini namanya juga metode ya kan. Data diperoleh itu menggunakan apa ya, ini misalnya ini kesimpulan didasarkan pada ini gini, tahap verifikasi. Oh ini, dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berlangsung dalam 3 tahap. Sebelum terjun ke lapangan, selama kegiatan lapangan berlangsung, dan pasca kegiatan lapangan, gitu kan. Ini dia menceritakan bagaimana caranya memperoleh data penelitian tersebut di lapangan. Ya, yang pertama, tahap verifikasi merupakan proses pemeriksaan akurasi laporan keuangan yang dilanjutkan dengan penerikan kesimpulan. Ya kan, kemudian yang kedua, mana lagi? Kesimpulan ini didasarkan pada berbagai sumber termasuk hasil pengumpulan data, pendekatan strategis bisnis, dan ketahanan serta pengalaman pribadi yang diperoleh. Nah, kemudian ini keabsahan data diperoleh peneliti melalui proses triangulasi. Triangulasi itu adalah menggunakan 3 informan, 3 data kayak gitu ya. Makanya disebut tri, itu minimal. Ya, ini nanti dijelaskan teman-teman ya bagaimana caranya memperoleh data. Kemudian rentang waktu penelitian ya pelaksanaannya itu dilakukan berapa lama. Nah, ini harus dijelaskan di sini ya. Harus dijelaskan di sini penelitiannya dilakukan berapa lama. Begitu kalau untuk kualitatif. Kalau untuk penelitian kuantitatif berarti dijelaskan penelitian ini dilakukan di mana, di BEI misal contoh. Kemudian pengambilan datanya di BEI mulai laporan keuangan yang diambil mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Atau kalau misalnya kuesioner ya berarti populasinya berapa. Teknik pengambilan sampelnya bagaimana, pakai metode apa, purposive sampling, certified random sampling, kriteria yang digunakan itu kriterianya apa aja, ya kan? Kalau misalnya purposive sampling, terus kemudian kalau misalnya penyebaran kuesioner berarti ada skala Likert ya, skala Likertnya dijelaskan. Kemudian kalau misalnya purposive sampling kan ada rumusnya tuh, purposive sampling. Dijelaskan di situ sehingga memperoleh sampel atau responden sekian kayak gitu. Kemudian dijelaskan juga, ada nggak ya di sini punya saya? Nggak ada kayaknya. Oh ada nih. Kan. Nah ini ada teman-teman contohnya. Nah ini. Nah di sini dijelaskan digunakan populasi sebanyak 1041 mahasiswa S1 Prodi Akuntansi yang tercatat aktif di UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2013 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 92. Ya kan, 92 mahasiswa menggunakan rumus Lovin. Rumusnya seperti apa? Kemudian tingkat pengukuran data menggunakan skala Likert karena menggunakan kuesioner. Nah, kemudian teknik uji analisisnya ini menggunakan apa? Menggunakan SEM, PLS, SPSS, EView, atau apa. Itu dijelaskan semuanya di metode penelitian. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, masih ada di sana? Atau jangan-jangan sudah ketiduran ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, tapi itu agak was-was kalau Ibu, itu di izin malam. bertanya, Ibu. Silakan. Bu, ini mungkin berhubungan sama kutipan ya, Bu. Kan untuk kualitatif itu kan memang kebanyakan mengutip dari bukunya Prof. Sugiono, Bu ya.
itu kan kebanyakan tahun 2019 ya Bu, sedangkan aturan referensi kan harus 5 tahun kan Bu batasnya. Itu emang boleh ya Bu kalau 2019 Bu? Apa untuk buku nggak apa-apa, yang penting untuk artikel jangan ya. Oh ya baik Bu, Untuk terima kasih ya Bu. ya, untuk artikel penelitian jangan, untuk buku nggak apa-apa, tapi yang dipakai jangan buku yang 1990-an ya, terlalu lama Iya itu. baik. Nah, takutnya ada perubahan. Oke, terima kasih. Lainnya ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Sudah Ibu paham? bertanya, Oke. ini kan yang di template yang dikasih kan dia bahasa Inggris ya Bu, introduction. Kalau kita ganti jadi pendahuluan, terus result metodenya diganti jadi metode penelitian tuh boleh gak ya? Boleh. Atau emang harus itu? Kak, nggak usah. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi Ya, maksudnya semua aja langsung Indonesia ya, nggak usah dicampur-campur. nggak usah. Pakai bahasa Indonesia aja, biar nggak menyulitkan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Senang saya kalau aktif itu. Nggak krik-krik ya. Kalau nggak ada yang tanya, ditanya diem itu kayak ngomong sama tembok. Ada lagi pertanyaan? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya PR. Mungkin saya mau tanya nih Bu. Adi Bu. Jadi kan di template artikel ilmiah itu Bu ada example of image gitu ya Bu ya, kayak gambar kerangka pikir berarti kan Bu, alur penelitiannya kayak gimana gitu kan Bu. Apakah kita wajib bikin kayak gitu juga Bu atau gimana? Enggak. Kalau misalnya enggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada ya silakan ditampilkan. Kalau enggak usah, nggak apa-apa. Oke Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini kalau saya mau bikin absen mesti lupa caranya bagaimana. Padahal kemarin di kelas sebelah baru bikin. Sekarang udah lupa. Oh, ini udah muncul. Iya, teman-teman bisa akses sendiri teman-teman. Bisa absen ya. Ada lagi pertanyaan? Aman? Sambil saya absen ya. Nanya. Boleh, silakan. Untuk kemarin sih yang nggak ikut di web kelas 155, jadi absennya kosong ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, nanti tak absen, tapi ingatkan ya. Siapa ini? Maaf Bu, saya Yurmini Bu. Kemarin harusnya 155 tapi nggak ikut web kemarin. Oh iya, nggak apa-apa, nanti tak absen. Kan nanti tak ubah absennya. Kemarin kan kayaknya saya absen ya. Saya tulis alfa di situ. Nanti saya rubah. Ingatkan nggih, Mbak Nyurmi nggih. Oke, terima kasih. Sambil saya absen ya, teman-teman ya. Kalau mau ada pertanyaan silakan open mic aja. Sambil saya absen ini. Rizka Diana hadir? Hadir, Bu. Ria Dotul Jana hadir? Ria Dotul nggak hadir ya. Shalom Glory hadir. Fakira hadir. Shaldina hadir. Rizky udah absen sendiri dia. Amelia Dwi Lestari hadir? Masih ada di sana? Masih Ibu ini. Masih semangat sekali. Delira Ivanari? Rahma Nur Fadila? Hadir Bu. Oke, Ilma Fadila? Ilma. Ada ya? Ilma, kamu masih, Ilma masih ada di sana kah? Atau sudah tidur? Jalan-jalan ke Pulau Kapuk ya?
Terus Andi Faisal. Ada ini kayaknya dari awal. Pak Nawawi ada ya? Iya, masih ada, Bu. Oke, masih ada, alhamdulillah. Sinta Okta Fauzah. Hadir, Bu. Muhammad Rafif nggak hadir ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau didiskusikan? Teman-teman monggo silakan mumpung masih ada waktu. Mungkin Atau web di luar apa ya, Bu? Zoom di luar web ya, Bu ya, kayak kemarin, Bu, bisa diskusi-diskusi tentang progres gitu, Bu. boleh. Tapi ini kapan ya? Kapan enaknya? Mungkin kapan Ibu Kapan siap aja lah, Bu. Sebab Ibu kan lagi kurang fit ya, Bu ya. Cepat sembuh, Bu. Oh, iya. Ketika Ibu udah itu aja. Udah ada waktu Ibu kasih kabar aja ya, Bu ya. Kalian apa namanya, batas akhirnya kan tanggal 3 itu loh. Ya semoga ada perpanjangan waktu ya. Biasanya ada itu perpanjangan waktu tuh. Ibu izin bertanya. Monggo silahkan. Untuk yang revisi tugas 2 itu kan sudah disubmit ya Bu ya di e-learningnya. Nanti untuk revisiannya apakah nanti akan disampaikan juga Bu di komen e-learningnya itu? Karena kan untuk tenggatnya itu kan sebentar lagi gitu ya Bu ya. Ini aja kalau dari penjelasan saya ini menurut jenengan, oh ternyata tugas saya yang kemarin itu masih perlu diperbaiki, coba diperbaiki dulu aja. Nanti disubmit ulang. Oke ya, oke. Baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kemudian teman-teman ya, pendahuluannya jangan terlalu sedikit ya. Kan pendahuluan itu kita menjelaskan beberapa poin pentingnya ada di judul loh. Jadi itu harusnya banyak, jangan yang terlalu sedikit. Ini internet saya kok muter-muter ya, saya mau ngabsen. Ini loh maksudnya Mbak Nyurmi. Teman-teman boleh dibantu ini. Boleh dibantu open cam sebentar. Mau saya screenshot untuk laporan ini. Udah open cam belum? Minta tolong open cam sebentar teman-teman. Nanti kalau saya screenshot dalam kondisi off cam kayak gini nggak kelihatan ya wajahnya yang cantik, yang ganteng. Jangan-jangan belum mandi ya tadi ya? Nggak mau open cam ya? Ayo open cam dulu ya. Minta tolong open cam dulu. Nggak mandi ya tadi ya, makanya nggak mau open cam. Mbak Nyurmi, Mbak Rizka, Mbak Triana, Mbak Amelia, Glory, Fakira. Kalau misalkan, ini kan saya juga nggak tahu ya, kadang saya itu ya tiba-tiba ada waktu, tiba-tiba ya enggak gitu loh. Kalau misalkan bimbingan di luar tuh webnya, ini saya bajakan, ayo join gitu gimana? Ya nggak terplanning gitu gimana? Ya kalau bisa ya terplanning ya biar lebih gampang. Itu suara apa itu? Bentar ya. Jangan di foto pakai HP laptopnya ya, terus di screenshot gitu loh. Bisa minta tolong dibantu salah satu.
Nanti minta tolong dikirim ke grup. Siapa? Mas Adi Rahmat. Di screenshot ya, Bu. Di screenshot. Bisa nggak caranya? Bisa sih, Bu. Coba ya, Bu ya. Coba dulu. Bismillah. Ini Mbak Fakira ini kenapa nggak open cam? Ini udah open ya, Bu? Kok belum ada ya? Belum open ini. Cuman nggak muncul di... Udah itu. Tapi Bu, belum semuanya on cam, Bu. Tapi coba semuanya on cam dulu, Bu. Baru bisa. Mbak Triana, Mbak Amel, Sinta, minta tolong dong sebentar aja. Udah ini. Nanti nggak kelihatan cantiknya loh kalau nggak on cam. Ini di halaman kedua nih. Oke, thank you. Nah, minta tolong di screenshot dulu. Laptop saya ini lemotnya, minta ampun. Ayo semuanya on cam, sahur. Mungkin tidur ya? Aduh, mana jaringannya jelek, nggak bisa untuk on cam, Bang. Halo, sahur. Sahur apa? Kameranya nggak bisa terbuka. Aduh, gimana ini Mungkin ya? aktif kamera aja lah, kayak aktif aja, mungkin kelihatan jidatnya nggak apa-apa. Diklik pun tak mau, Kak. Aduh. Oke, berapa yang bisa aja berarti ya, Kak, Ibu ya? Ya Allah, jaringannya. Senyumnya yang semangat. 1, 2, 3. Udah. Di halaman Nanti dulu, Bu. Nanti. Ulang. Sorry. Keren nanti ya, kelamaan. Oke, Bu. Nih, ini lagi, Bu. 2 kali ya, halaman kedua. Ini kan ada 2 halaman tuh. Oke, Bu. Coba halaman kedua, Bu. Halaman kedua, halamannya Pak Nawawi. Tidak bisa. Tunggu bentar. Teman-teman, ini kemarin saya kasih pilihan to web di weekend, ini nggak ada yang milih ya. Kalau saya sendiri juga sebenarnya ini sih kurang ya, soalnya kalau weekend itu kan waktunya kita family time, waktunya me time, waktunya nonton, waktunya apa kayak gitu. Ini ada to web, males banget. Hari with someone nih, Bu ya. Iya. Oke, sudah? Oke, Bu. Udah, Bu. Tolong kirim di grup ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Cepat sembuh ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Astagfirullahaladzim, jaringannya. Ini kayaknya Bu Devinya nge-lag ya? Iya, suaranya kedengaran. Halo Ibu, suaranya hilang Bu. Halo? Masih kedengeran nggak suaranya? Iya Ibu, tadi nggak ada suaranya.
sekarang Baru kedengaran. kedengaran lagi. Oke, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, nanti boleh via WA. Atau nanti kita buka web di luar, buka bimbingan di luar web lah gitu. Tapi kalau misalkan WA, jangan tanya yang ini ya, yang maksudnya apa ya, yang sekiranya kalian bisa pelajari sendiri dulu, ya dipelajari dulu lah. Kalau misalnya mau mentok ya tanya di apa namanya, dibaca dulu baru tanya gitu. Tapi kalau udah mentok benar-benar nggak tahu ya nggak apa-apa tanya gitu kan. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam hari ini. Saya sangat apresiasi sekali di mahasiswa UT angkatan 2025 ini sangat luar biasa semangatnya ya. Ini malam-malam tuh web mau gitu kan. Terus pesertanya full gitu kan, luar biasa. Terus kemudian judul yang diambil, topiknya itu bagus-bagus loh. Topiknya bagus-bagus untuk apa ya, untuk level mahasiswa yang mana teman-teman kan baru pertama kali menyusun karya ilmiah. Ini saya acungi jempol, keren semua. Semangat ya. Semangat, jangan sampai bolong tuh webnya ya, karena ada beberapa informasi yang takutnya nanti keskip sehingga membuat kendala teman-teman nggak bisa menyelesaikan artikel ilmiah sampai dengan terakhir ya. Semangat sampai dengan artikel ini harus publish ya, karena artikel yang bagus itu adalah artikel yang diakui oleh pengelola jurnal yang layak untuk diterbitkan dan dikonsumsi publik. Kalau sudah terbit kan semua orang yang ada di seluruh dunia ini kan bisa akses penelitian teman-teman, apa yang kalian tulis kayak gitu. Anggap aja itu kenang-kenangan dari Bu Devi gitu kan. Kalau misalnya Bu Devi nggak bisa ngasih apa-apa ke kalian, oh ini loh dulu saya kuliah di Universitas Terbuka, mata kuliah artikel ilmiah yang bimbing Bu Devi, saya ada kenang-kenangan nih, ada satu tulisan saya yang sudah terbit nih, petentang-petenteng gitu kan kalau bahasanya anak saya yang sekarang itu. Gitu. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih atas apresiasinya, atas kehadirannya malam hari ini. Semangat, lanjutkan terus penelitiannya, topiknya bagus-bagus ya. Nanti sambil jalan kita sempurnakan lagi biar lebih bagus lagi. Oke, pertemuan malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak kasih Ibu. Ibu. Terima kasih, Makasih. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih Semoga banyak lekas Ibu. sehat Ibu. Terima kasih. Saya download videonya. Nanti linknya ya. Ya. Kalau nulis jadi Izin nih, Ibu.